Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Tahukah teman-teman, penyesalan terbesar dalam hidup terkadang lahir dari amarah sesaat. Perkenalkan, saya Arini. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman berjalan-jalan ke daerah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan menceritakan kisah legendaris tentang rasa penyesalan juga kesetiaan. Inilah kisah Sasakala Lembur Panyalahan. Di suku pegunungan Tasikmalaya diceritakan sepasang suami istri petani. Keluarga ini sederhana, namun kehidupannya sangat bahagia. Terlebih ketika mereka mempunyai anak bayi, seorang anak yang mengemaskan. Tapi mereka tidak hanya bertiga. Di keluarga ini mereka punya hewan peliharaan yang diberi nama Si Loreng, seekor harimau yang mereka selamatkan sedari bayi. Uniknya, harimau ini sudah tidak buas. Mungkin karena dirawat sedari kecil. Si Loreng sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Dia jinak, patuh, dan sangat setia kepada keluarga petani. Suatu ketika di musim kemarau yang cukup panjang, keluarga petani ini harus pergi ke ladang. Namun, mereka tidak memungkinkan untuk membawa bayi mereka. Hingga mereka menitipkan bayi mereka kepada si Loreng. Loreng, kami akan pergi ke ladang. Aku titipkan bayiku padamu ya. Jaga dia baik-baik di rumah. Si Loreng mengangguk, tanda dia mengerti. Petani dan ibu tani pergi ke ladang sambil sesekali mereka menengok ke rumah mereka. Berjalan, berjalan, berjalan. Kemudian mereka menengok ke gubuk mereka. Mereka melihat si Loreng berada di ambang pintu. Berjalan semakin jauh, hingga akhirnya petani tenggelam bersama aktivitasnya di ladang. Pagi buta mereka berangkat, siang, petang, hingga akhirnya matahari tenggelam dan langit menunjukkan warna jingga yang sangat menggemaskan. Petani itu pun pulang. Mereka tergesa-gesa dan terburu-buru menuju rumah karena sudah ingin melihat buah hati mereka. Ketika mereka sudah sampai di rumah, mereka disambut dengan si Loreng seperti biasa. Namun, kali ini si Loreng terlihat ada yang aneh. Petani melihat dari mulut, taring, dan dada si Loreng bercucuran darah segar yang masih menetes. Bu Tani terhentak kaget. Dan Pak Tani tanpa menghiraukan logikanya, memuncak amarahnya, dia berpikir dalam benaknya. Darah yang menetes. Si Loreng, dia pasti sudah memakan anakku. Tanpa berpikir panjang, Patani mengambil parang yang ada di pinggangnya. Sambil berteriak, dia menghunuskan parang itu tepat ke leher si Loreng. Tanpa berpikir lagi, Patani telah mendebas parangnya ke leher si Loreng.
Si loreng seketika ambruk tanpa perlawanan. Dia bersimbah darah di tanah. Dari sorot mata si loreng, ia seolah bertanya, "Kenapa? Kenapa? Apa salahku?" Pasangan petani itu meninggalkan si loreng yang tergeletak di tanah. Mereka tergesa-gesa dan terburu-buru menuju kamar anaknya. Begitu pintu dibuka, anaknya masih lelap tertidur di ayunan tanpa luka sedikit pun. Bu Tani histeris menjerit melihat ternyata ada seekor ular yang sudah terkoyak di bawah ayunan bayi. Pak Tani kemudian menyadari apa yang telah terjadi. Ternyata si loreng tidak memakan anaknya. Darah yang ada di mulut si loreng ternyata darah ular. Yang sepertinya ular tersebut hendak memangsa anaknya. Namun sudah lebih dulu dikalahkan oleh si loreng. Si loreng mempertaruhkan nyawanya melawan ular yang berbisa. Namun karena kalut dan terlalu berprasangka buruk, Patani terlanjur menghunuskan parang sehingga menewaskan si loreng. Petang itu terasa sunyi dan mencekam. Diiringi isak tangis Bu Tani sambil memeluk bayinya. Dia dekap erat-erat. Bu Tani terisak menangis. Mereka menyesali apa yang beberapa detik lalu mereka lakukan. Namun sayang, penyesalan tidak bisa mengembalikan keadaan. Patani dan pasangan suami istri itu menuju keluar rumah melihat si loreng sambil mendekap bayinya. Dengan penuh penyesalan, mereka mengusap si loreng untuk terakhir kalinya. Teman-teman, hingga pada akhirnya desa itu dinyamakan Lembur Panyalahan. Berawal dari salah sangka dan rasa penyesalan yang disampaikan melalui cerita dan kisah oleh pasangan suami istri petani itu. Nah, teman-teman, sampai saat ini Lembur Panyalahan masih ada di Kabupaten Tasikmalaya.